Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurida Azraini dengan NIM 2130110023. Hari ini saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama itu ada pengertian dari larutan. Larutan ialah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih zat yang saling melarutkan, dan masing-masing zat tersebut dari masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dipisahkan secara fisik satu sama lain. Yang kedua itu ada campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang mempunyai sifat dan komposisi yang sama antara satu bagian dengan bagian yang lain dan membentuk satu fase, yaitu satu wujud. Contoh campuran homogen ini ialah campuran homogen dalam sebuah botol, kemudian diambil setengah bagian, maka kandungan semua senyawa yang terdapat pada bagian tersebut adalah tetap dan mempunyai jumlah setengah dari total seluruh isi botol. Larutan terdiri dari dua komponen. Yang pertama, larutan zat terlarut, yaitu komponen dengan jumlah zat yang sedikit dalam larutan disebut zat terlarut, dan zat pelarut ialah komponen dengan jumlah yang lebih banyak dalam zat pelarut itu ialah komponen yang memiliki jumlah yang banyak dalam sebuah larutan yang disebut zat pelarut. Yang B itu ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan yang pertama itu ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit ialah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, yang mana memberikan efek berupa adanya nyala lampu pada alat uji. Yang kedua itu timbulnya gelembung gas dalam hantar, tepatnya gelembung timbul di sekitar elektroda. Larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat ialah memiliki daya hantar yang lebih baik walaupun pada konsentrasi rendah. Sedangkan larutan elektrolit lemah itu memiliki daya hantar listrik yang buruk walaupun pada konsentrasi yang besar. Yang kedua itu ada larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ini ialah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, di mana tidak memberikan efek cahaya lampu pada alat uji elektrolit, dan tidak timbulnya gelembung gas pada elektroda. Konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit ini ialah pertama kali dijelaskan oleh kimiawan asal Swedia, yaitu Svante August Arrhenius tahun 1880. Yang C ini ialah hubungan larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan ikatan kimia. Hubungan yang pertama itu ada senyawa ion. Untuk senyawa ion atau ikatan ion, yaitu senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam yang berikatan ion. Dalam bentuk padat atau solid, senyawa ion tidak dapat menghantarkan daya listrik. Sedangkan senyawa ion lelehan atau liquid dapat menghantarkan daya listrik karena ion bergerak bebas.
Itu ada senyawa kovalen polar. Senyawa kovalen polar ialah senyawa yang terbentuk dan dari unsur non-logam dan non-logam yang memiliki perbedaan keelektronegatifan dan mengalami pengutupan muatan. Contohnya di sini ada HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH. Yang ketiga itu ada senyawa kovalen nonpolar, yaitu yang terbentuk dari ikatan antara unsur non-logam dan non-logam yang berikatan kovalen. Contohnya CH4, CCl4. Yang D itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi daya hantar listrik suatu larutan. Yang pertama itu ada konsentrasi. Konsentrasi adalah besaran yang menunjukkan kepekatan larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Salah satu satuan konsentrasi yaitu molaritas. Yang kedua ada jumlah ion. Jumlah ion yang terbentuk per molekul juga mempengaruhi daya hantar listrik suatu larutan. Semakin banyak jumlah ion yang ada dalam larutan, maka makin besar daya hantar listriknya, dan sebaliknya. Semakin kecil jumlah ion, semakin kecil juga daya hantar listrik. Jadi larutan elektrolit dan non-elektrolit ini ialah larutan elektrolit di mana larutan tersebut dapat menghantarkan mengantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Mungkin sekian video saya tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.